Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andre di channel 3F Firmansyah. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe tentu saja. Oke, kali ini kita akan coba mereview kegiatan di bulan suci Ramadan ini. Karena kita ketahui kan bulan suci Ramadan ini selain kita harus beribadah, ada kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya mungkin seperti kebiasaan ya, kebiasaan umat muslim di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri saya tidak tahu ya, tapi kalau di Indonesia ini jadi merupakan sesuatu gitu kan, jadi hal-hal sifatnya ditunggu-tunggu dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin mereka menjadikan rutinitas biasaan ya di bulan suci Ramadan ini. Oke, jadi kali ini saya tidak akan membahas tentang ibadahnya, karena kan kalau ibadah tentu ya harus dilakukan ya dari bulan Ramadan ini, baik mengaji, sholat, taraweh, kuliah subuh, itu sudah pasti harus dilakukan. Karena kan sebagai umat muslim itu ada yang kewajiban, ada yang sunnah ya. Karena kalau kewajiban kita kan ngaji atau sholat itu kan wajib ya, suruh apa hukumnya. Taraweh meskipun sunnah tapi kan harus dilakukan. Dan semacam yang lainnya yang ngaji ya itu kembali lagi ke kita ya. Kalau kita ingin menambah lagi pahala, menambah apa yang kita dapatkan lebih dari bulan suci Ramadan ini, ya mengajilah setiap kita selesai ngaji, setelah selesai sholat ya, setelah selesai sholat, apabila kita sedang ada waktu jeda ya kita mengajilah, itu kan hal-hal sifatnya positif di bulan suci Ramadan ini, dan semua dilipat gandakan pahalanya di bulan suci ini. Oke, tapi yang akan saya bahas ini adalah kegiatan-kegiatan yang menjadi rutinitas, kebiasaan, dan mungkin jadi semacam budaya ya di Indonesia ya di bulan suci Ramadan ini. Oke, jadi saya akan mencoba membahas dari mulai kita bangun tidur atau sahur, menjelang sahur, sampai kita akan menjelang tidur setelah kita sholat taraweh. Jadi saya akan membahas, mungkin mereview kegiatan-kegiatannya saja ya, bukan ibadahnya. Kalau ibadahnya kan tadi sudah saya bahas di awal nih, itu harus dilakukan tanpa kita ucapan juga, itu kita harus lakukan. Takutnya kalau kita bilang kan nanti ada, kita takutnya ria, sombong ya. Nah itu mah kalau ibadah itu kembali lagi ke kita ya, kita yang melakukan, nanti kan hasilnya juga buat kita sendiri ya. Kalau kita meninggalkan berarti kita mendapat dosa, kalau kita lakukan kita mendapatkan pahala, itu aja. Oke, jadi kita akan membahas tentang kegiatan yang sifatnya ya tadi kebiasaannya, dari mulai kita bangun tidur atau sahur sampai kita setelah taraweh. Oke, kita bahas satu-satu. Let's check it out, come on. Jadi di kita itu ada yang namanya sahur ya. Jadi itu kalau di bulan puasa itu kan ada yang mungkin harus ya tuh sahur ya, karena kan itu kalau kita tidak sahur mungkin akan mengganggu stamina tubuh ya. Meskipun ada sebagian sih saya teh sahur saya mah kuat tapi itu saya rasa tidak baik ya, karena kan tubuh membutuhkan mineral, membutuhkan vitamin, membutuhkan support makanan ya untuk masuk ke dalam tubuh dalam waktu mungkin dari pagi sampai malam ya. Jadi kalau tidak sahur saya harapkan janganlah, itu takutnya berbahaya ke depannya. Oke, jadi kita akan membahas dari mulai dari sesudah sahur ya. Nah, sesudah sahur ini kita kan kebiasaan kalau mungkin anak remaja ya, anak remaja kita baca remaja aja ya, karena kalau orang tua ya kalau dibahas orang tua pasti ibadah ya udah jelas ya. Kita akan membahas kebiasaan anak muda dari remaja aja ya, biar mudah. Kita kan yang paling seru itu yaitu waktu kita remaja ya, itu waktu-waktu yang mungkin menyenangkan, mungkin banyak diingat, banyak mungkin banyak sifat-sifatnya. Wah, waktu remaja itu waktu yang sangat menyenangkan ya. Nah ini momen puasa itu juga, waktu bulan Ramadan buat remaja momen yang sangat ditunggu-tunggu banget ya buat anak remaja. Oke, jadi di bulan suci Ramadan itu ada yang namanya kuliah subuh ya. Nah ini mungkin waktu zaman saya membahas diri saya sendiri ya, waktu saya masih remaja nih. Jadi yang namanya kuliah subuh itu sangat dinanti-nanti buat para remaja, khususnya mungkin SMA, SMP ya. Itulah momen-momen sangat ditunggu-tunggu buat mereka ya. SD juga sih biasanya mengikuti anak yang SMP ya, gitu kan. Kebetulan saya dulu waktu SMA dulu ya. Jadi waktu anak-anak remaja itu waktu kuliah subuh itu sangat ditunggu-tunggu. Kenapa? Karena di saat itu kan biasanya kalau kita bicara komplek dulu ya, jangan dulu terlalu luas ya. Kita bicara komplek rumah dulu ya. Karena pasti ada warga yang tidak pernah keluar ya, tidak pernah, atau kita tidak kenal sebelumnya. Kok ada orang ini gitu, atau ada di masjid gitu waktu kuliah subuh. Karena kan yang namanya kuliah subuh itu kan buat anak sekolah itu harus ya, karena mereka itu untuk mengganti nilai dari sekolah ya. Nah, momen ini sangat ditunggu-tunggu buat anak-anak remaja nih, karena kan biasanya kan mereka tidak pernah ketemu, jarang ketemu, malahan kita tidak tahu siapa dia. Tapi pas kuliah subuh ada, biasanya kan kalau kita laki-laki nih, wish
kayak cewek cantik tuh. Nah, itu jadi motivasi untuk kuliah subuh itu, meskipun mereka ngantuk, mereka akan memaksakan karena di situ banyak gadis. Dan kita kan biasa kuliah subuh kan bersatu ya, mungkin cuma dibatasi oleh sekat pembatas, malahan tidak ada sekat ya, cuma untuk jarak aja, laki-laki di depan, perempuan di belakang ya. Tapi itu adalah momen-momen sangat menyenangkan ya, karena kita dapat mungkin main mata gitu, mungkin mencoba memberikan tanda-tanda bagaimana suka sama dia. Apalagi kan orang yang namanya remaja itu kan cinta monyet itu luar biasa, sangat besar. Dan itu mungkin yang saya bahas awal dari kita bangunnya, itulah momen yang ditunggu, yaitu namanya kuliah subuh ya. Itu dimana kita mata celalatan itu pasti di sana dilakukannya, karena yang namanya remaja itu kalau kita lihat hal yang baru, wanita yang baru, dan apalagi dia cantik gitu kan, dia pasti merasa, wih siapa tuh ya, itu kan. Itu akan menjadi hal sifatnya daya tarik tersendiri buat para remaja. Itulah hal yang sangat ditunggu para remaja di saat bulan puasa pertama, kuliah subuh. Oke, yang kedua, sesudah kuliah subuh. Nah, ini adalah momen yang ditunggu juga para remaja, karena kita akan bahasnya konteksnya adalah remaja, karena ini membicarakan saya sendiri dulu ya. Oke, jadi yang namanya remaja itu sesudah kuliah subuh juga adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu. Kenapa? Karena waktu saya nih kan di kota Tasikmalaya itu ada yang namanya Masjid Agung. Nah, itu kita kalau kuliah subuh itu bayangkan saya membela-belain jalan sampai 1 kilo lebih ya, untuk menuju Masjid Agung dari rumah ya. Karena apa ya, tadi saya bilang yang pertama, yang tadi sudah saya bahas. Ini yang kedua, main mercon. Nah, ini yang kita tunggu di situ di Masjid Agung zaman saya nih. Jadi kita itu waktu dulu itu anak-anak itu udah pada siap-siap bawa petasan gitu kan. Kalau nggak tahu mercon, petasan ya. Mereka udah siap-siap bawa petasan ya. Jadi pas bubar kuliah subuh itu mereka udah kumpul. Ada anak-anak daerah mana dari sini, anak-anak dari sini di sini. Jadi tiap daerah itu punya tempat-tempat sendiri nih. Jadi mereka kayak semacam kompetisi petasan paling gede gitu kan. Kalau ada kosong lampu merah kan, apalagi kan waktu itu bubarkan setengah 6 ya, masih jalan kosong ya. Semua pamer petasan gitu kan. Ada yang lari ke tengah, sok, boom, wah, semuanya. Jadi mereka pas ketahui teriak, wah, sangat antusias sekali. Jadi mereka saling memamerkan petasannya ya. Jadi itu merupakan hal yang sangat menarik, sangat, mungkin jadi memori yang sangat susah dilupakan ya untuk mungkin anak-anak sih. Tahu sekarang saya rasa sekarang ya itu sudah tidak ada, alhamdulillah, mungkin karena zaman sudah berubah ya. Kalau dulu kan mungkin tidak ada gadget ya, yang menjadi hal seperti itu menjadi kebiasaan yang normal ya. Jadi seperti yang lumrah. Kalau sekarang kan mungkin karena orang kan sekarang tidak asik pada gadget, jadi sifat-sifat mainan kayak gitu sudah mungkin dilupakan ya. Jadi mereka lebih asik lah ngumpul di HP aja gitu kan, dengan main game gitu kan. Kalau dulu tuh tidak, semua orang pasti berkumpul dengan bertatap muka gitu kan, dengan main bersama. Apalagi ya tadi saya bahas, ini kan konteksnya kita bulan puasa ya, yang tadi saya bilang semua daerah tuh berkumpul ya. Di tengah-tengah kan jalan gede itu kan, perempatan kan. Nah, di tengah, jadi semua orang berkumpul di pinggir-pinggir. Jadi yang mau kontes ke depan bawa petasan, si bertengah, wah. Jadi tapi mohon maaf nih, jadi jalanan emang jadi bala ya, atau jadi kotor karena kondisi petasan gitu kan. Tapi emang sih bukan petasan yang sangat membahayakan. Mungkin petasan paling gede cuma segini paling ya, segede gini ya. Jadi segede gini, emang itu sangat seru sekali buat anak muda, itu sangat ditunggu-tunggu. Makanya itu full, 1 bulan full, pasti anak-anak remaja itu kuliah subuh Masjid Agung, meskipun jauh pasti memaksakan. Tapi itu zaman saya, tapi kalau zaman sekarang saya tidak tahu ya. Nah, itulah momen yang kedua di bulan suci Ramadan yang sangat ditunggu oleh anak remaja. Oke, yang ketiga di bulan suci Ramadan ini adalah yang sangat ditunggu-tunggu, itu adalah namanya ngabuburit. Nah, ini ngabuburit di kota, mungkin di kota Tasikmalaya, karena ini konteksnya saya bandingkannya sekarang dan dulu ya, karena kita akan lihat bagaimana sih perbedaannya dulu zaman saya remaja dan sekarang zaman remaja sekarang gitu kan. Kalau zaman saya dulu itu yang namanya ngabuburit sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita tidak mengenal namanya gadget ya. Jadi kita emang betul-betul kita main
pure main ya, jadi kita memaksimalkan apa yang kita suka gitu kan, kita apa nama ayah keramaian di mana kita datengin ya, memaksakan dengan kondisi naik angkot, boncengan dengan teman, mungkin ya memaksakan jalan kaki seperti tadi saya bilang, meskipun jauh saya jalan kaki aja, namanya juga ngabuburit ya gitu kan. Dan yang waktu saya remaja itu yang namanya ngabuburit itu ada di daerah mungkin sekitar Pasar Cikurubuk dulu ya, tapi Pasar Cikurubuk belum seperti sekarang ya. Di situ ada kegiatan handbrake ya, handbrake mobil ya, mobil kan biasa kan ada mobil atraksi gitu kan, cicit cicit. Nah, itu merupakan suasana yang sangat ditunggu oleh para pecinta anak-anak remaja untuk ngabuburit ya, dan mereka itu asik dengan yang punya kendaraan tentu ya, karena mereka memperlihatkan kemampuannya di sana ya dengan handbrake yang wah, apalagi dengan mobil bermacam-macam ya. Tapi rata-rata waktu saya itu mobilnya ceper-ceper semuanya, jadi emang keren kelihatannya. Ada mobil dari mobil bak, mobil sedan, mobil kijang, jadi semuanya ceper ya. Jadi mereka melakukan atraksi handbrake itu luar biasa keren ya, dan itu sangat ditunggu-tunggu oleh anak remaja. Meskipun jauh mereka memaksakan datang ke sana untuk melihat kegiatan handbrake tersebut. Dan itu yang ketiga yang sangat ditunggu-tunggu oleh para remaja, khususnya saya waktu remaja. Ada luar biasa, itu merupakan momen yang sangat susah dilupakan, sangat berkesan ya. Oke. Dan untuk mungkin untuk saat sekarang, tahun sekarang ya, untuk yang namanya ngabuburit mungkin cuma sekedar ya, saya rasa sekarang nih, saya lihat ya, bukan saya rasa tapi saya lihat dan saya rasa juga, yang sekarang itu paling cuma motor-motoran kolang-keling gitu ya, kolang-keling cuma mungkin cari makanan, terus cari keramaian, cuma suka macet. Udah, kalau macet itu mereka mungkin sudah merasa senang macet ya gitu kan, nyari kolak, nyari makanan tajil itu kan. Jadi saya sekarang saya lihatnya seperti itu ya. Nangkring juga saya rasa garing banget ya, cuma nangkring, motor berjejer, ngobrol kayaknya, tapi tidak ada semacam aktivitas kegiatan aja, cuma begitu aja gitu kan. Jadi emang mungkin gadget itu yang mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan orang untuk beraktivitas ya. Jadi sekarang itu kreativitas anak-anak remaja itu emang sekarang karena dirasa kurang, karena mungkin pengaruh gadget itu ya. Jadi mereka terlalu terpengaruh apa yang namanya gadget, jadi mungkin sudah terdoktrin, sudah mungkin terhipnotis dengan apa yang ada di gadget ya. Justru otak mereka itu jadi kurang berkreativitas ya. Kalau dulu kan ada hal sifatnya kecil juga jadi hal yang lucu gitu kan. Contoh kita lagi jalan nih, yang namanya waktu ngabuburit nih, selain kita tadi kegiatannya tadi, kita lagi jalan-jalan di jalan, kita menyusuri sawah nih, karena kita saking usil kan, ada yang namanya dulu itu ada tanamannya, kita kepikiran lah, besoknya langsung kita buat ketepel dari area itu ya. Kita buat dari besi dicagak, dipakai karet biasa, lalu buat jadi perang-perangan. Nah itu perang-perangan juga bukan pakai pistol-pistolan, tapi area itu kalau orang Sunda bilang tuh area ya. Jadi kayak gini ketepel ya, tapi itu alatnya itu pakai kayaknya area namanya itu ya. Itu luar biasa ya, sangat seru. Dan kita perang-perangan ngebuburin tuh di sawah itu kan, bayangkan kita perang-perangan sembunyi itu sambil kita kan tiarap itu kan, kalau ada ceplek itu kalau kena tuh kan merah banget ya, kalau kena itu sampai merah badan itu kan. Nah itu, tapi suasana itu sampai sekarang saya masih ingat, jadi tidak bisa dilupakan ya. Jadi saya rasa momen-momen seperti itu harusnya sekarang dilahirkan kembali ya. Jadi saya rasa Dinas Pariwisata Kebudayaan ya, permainan-permainan seperti itu ya bangkitkan kembali lah gitu kan. Karena itu mungkin buat saya pribadi nih itu sangat berkesan dan tidak bisa saya lupakan ya. Jadi sangat memorable gitu kan. Jadi saya rasa hal yang sangat dilupakan, apalagi kalau kita kabur dengan orang yang dulu saya jahilin itu kan. Saya jadi bukan benci, jadi saya justru makin kangen gitu orang yang saya jalin waktu dulu ya. Jadi kan dulu itu kalau ada itu kan, kalau ada orangnya kita ketepel nih pakai are gitu kan peris tete audzubillah lumayan tete, tapi kan sangat seru gitu kan. Apalagi si are itu kalau malam kita gunakan untuk nyari cicak. Jadi kita cicak itu kalau malam tuh udah keluar terawih itu kita ketepelan cicak gitu kan, ada cicak ketepel pakai are itu. Jadi emang suasana dulu itu emang anak remaja dulu tidak ada keterbatasan, jadi semacam kelompok-kelompok gitu ya. Jadi mereka selalu kumpul bersama gitu kan, bermain bersama gitu kan. Walaupun kita kadang beda daerah, kadang kita bersatu loh gitu kan dengan permainan itu. Jadi permainannya membuat anak-anak itu berkumpul ya. Tapi kalau sekarang kan permainannya di tangan nih, jadi masing-masing, jadi jiwa sosialnya itu kurang tumbuh ya. Jadi kalau dulu kan permainannya itu kalau tidak bisa, kalau satu orang itu tidak ramai ya, harus bersama-sama, jadi seru. Kalau sekarang kan walaupun ramai-ramai kan, tapi dalam gadget masing-masing kan, cuma antang di sini karena kan yang satu di rumah, yang satu di mana, kita antengnya di Android gitu kan. Jadi
saya rasa itulah yang hilang sekarang ya. Jadi hal yang sifatnya sosial itu karena saya rasa sekarang sudah tereliminir ya. Jadi saya harapkan ya ke pariwisata kebudayaan ya, untuk anak-anak yang sekarang lagi berkembang SD SMP, cobalah berikan ke mereka di sekolahnya. Di sekolah itu ada semacam pelajarannya untuk mengingat kembali permainan-permainan zaman dulu ya, sifatnya emang itu justru akan mempererat persaudaraan sampai sekarang ya. Karena ya meskipun dulu sempat sampai berkelahi gara-gara permainan, tapi itu justru jadi pengingat ya, jadi ngangenin ya kalau ketemu sekarang, wah dulu kalian kamu yang berkelahi sama saya gara-gara saya cepet gitu kan. Jadi itu jadi sangat diingat gitu kan. Itulah yang ketiga ya, ya yang namanya ngabuburit. Nah, ada yang keempat, ini yang namanya taraweh. Nah, ini buat anak remaja ini jangan dicontoh sebenarnya. Taraweh itu merupakan hal yang sangat ditunggu-tunggu juga buat anak remaja. Kenapa? Yang pertama, di saat tarawehnya itu tadi mungkin sama dengan waktu kuliah subuh. Yang namanya remaja itu, taraweh itu momen-momen mencari biasa lawan jenis. Karena yang tadi saya bilang, di daerah sendiri itu pasti ada orang yang biasanya tadi gaul, dia kan ikut jadi taraweh. Dan wah, gini dia anu gelisnya. Nah, itu jadi kebiasaan yang terjadi buat remaja anak dulu. Jadi taraweh itu momen-momen ditunggu untuk mencari ya seperti tadi ya. Wah, anu gelis ya, taraweh rajin meskipun tarawehnya teparuh ya di konsernya, karena nama juga anak remaja ya. Biasalah kayak dulu kan mungkin masa-masa remaja itu kan ada yang baik ya, ada yang nakalnya. Itu yang nakal yang gitu, bukan saya ya, ada yang orang yang nakal itu, mereka itu selalu melakukan hal. Nah, ini yang nakalnya gini nih, saya masih ingat nih, waktu taraweh itu kan kebiasaan orang kan kalau lagi sholat itu kan ada yang suka bercanda nih. Jadi kebiasaan anak-anak itu kan kalau lagi sholat, Allahu Akbar, siko, ketawa itu, tapi itu merupakan yang sulit dilupakan, dikenang banget ya, meskipun itu tidak baik ya. Kita tarawih itu harusnya khusyuk ya, tapi pasti yang namanya remaja ada yang nakalnya itu kan. Jadi hal itu justru jadi diingat banget ya pas lagi sholat tarawih. Biasanya itu mau rokaat ke terakhir ya, mau rokaat menuju akhir ya. Jadi mereka berjalan sampai akhirnya sampai ada kan sholat tarawih itu dekat dengan balong ya, tuh kita bilang kolam atau balong ya, kalau di Sunda itu namanya balong ya. Kalau bahasa Indonesia apa ya, balong ya, kolam gitu kan. Jadi itu masjidnya itu ada kolam, langsung pinggirnya tuh kolam ya, tanpa ada benteng ya. Dan itu anak-anak kan biasanya bercanda pas lagi mau ujung akhir, mau tahiyat akhir itu, karena bencana itu pakai seret itu yang satu nyemplung ke balong, cubur. Wah, itu kan waduh luar biasa. Meskipun itu tidak baik, jangan dicontoh, tapi itu jadi kenangan buat anak-anak remaja zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang sih saya rasa ya mungkin saya rasa tetap ya dampaknya itu karena gadget ya. Dan emang sekarang emang orang jadi asik dengan sendiri ya, asik dengan dunia sendiri, jadi susah berkomunikasi dengan orang lain, susah berinteraksi dengan orang lain, dan akhirnya ya individualistis ya, jadi tidak peduli dengan sekitar. Itu ya yang saya takutkan untuk saat ini ya. Jadi saya harapkan kepada orang tua, kepada guru khususnya ya di sekolah, cobalah berikan lagi pelajaran-pelajaran yang sifatnya itu kan adanya di bahasa Sunda tuh biasanya tuh. Permainan-permainan itu biasanya ada di pelajaran bahasa Sunda ya, tapi sekarang bahasa Sunda kayaknya saya jarang dengar ya. Saya harapkan justru buat Jawa Barat nih, khususnya saya warga Jawa Barat, bahasa Sunda itu kalau bisa adakan kembali, dan permainan-permainan itu jadi bahan pelajaran itu kan. Jadi mereka biar mencoba apa sih mainan ini, mereka mau coba, saya rasa mereka pasti akan mengingat tertarik ya. Saya rasa mereka pasti akan tertarik dan ingin mencoba permainan yang dulu pernah kita rasakannya. Oke. Nah, tadi kan keempat nih, pas taraweh, keusilan waktu taraweh. Nah, yang kelima nih terakhir, sesudah taraweh. Nah, ini kita sesudah taraweh itu ada yang namanya ngadulag ya. Ini ngadulag nih. Ngadulag ini kita biasanya melakukan keliling komplek ya. Ngadulag, wah, Allah, meskipun bukan takbir ya, tapi emang biasa kebiasaannya ngadulag. Dan itu ada tambahannya, bukan hanya ngadulag, petasan lagi. Nah, ini sambil ngadulag gitu, sambil kita perang petasan gitu kan. Sambil dulang petasan, dulang petasan. Jadi emang momen itu wah, sangat menyenangkan buat saya waktu remaja ya. Dan itu sangat dikenang banget ya, dan itu menjadikan hal yang sifatnya susah didapat untuk sekarang ya. Meskipun sekarang ada sih anak-anak ya masih melakukan hal itu ya, tapi untuk di kota besar saya jarang lihat ya. Mesti untuk daerah pinggirannya, kayak mungkin bukan pada kampung ya, tapi pinggiran ya gitu kan, bukan perkotaan, itu masih ada ya. Di saya juga sekarang masih ada anak-anak seperti itu ya.
Dan tapi yang saya rasakan justru sekarang itu ada kekurangannya karena mungkin sikap tidak peduli sama orang itu ya, yang siapa yang dibuat egois itu. Jadi sekarang saya lihat anak-anak itu justru melempar petasan itu ke rumah orang. Nah itu yang tidak baik, itu bukan contoh yang baik ya, itu saya rasa pengecut banget ya. Sudah lempar ke rumah orang sambil lari itu kan. Kalau dulu kita perangnya sama teman-teman yang main dulag, ada dulag di daerah lain nih, kampung sebelah nih, kita main lemparnya sama mereka itu kan, main petasannya gitu kan, beradu petasannya itu. Jadi kita tidak mengganggu rumah-rumah gitu kan. Jadi itu yang saya rasakan dulu sangat seru sekali, dan itu saya rasa itu sekarang tidak bisa saya dapatkan ya, suasana seperti dulu itu. Oke, itulah yang saya rasa 5 kegiatan atau 5 hal ya yang biasa saya dapatkan dulu waktu puasa, mungkin sekarang juga masih ada ya, yang menjadi hal yang ditunggu-tunggu pada waktu bulan suci Ramadan ya. Bulan suci Ramadan itu kan bulan penuh berkah, bulan penuh amalan, banyak pahala yang kita dapat. Apapun yang kita kerjakan asal itu positif, insya Allah menjadikan pahala ya. Ya, tapi yang saya bahaskan ini kan cuma hal kegiatannya, sifatnya di luar kebiasaan atau ibadahnya ya, tapi itu merupakan hal yang sangat ditunggu-tunggu, dan itu menjadi kita kenangan yang susah dilupakan ya. Walaupun satu kali itu sangat ditunggu-tunggu ya hal seperti itu ya. Jadi saya harapkan untuk saya kembali lagi untuk pemerintah ya, tolong hadirkan kembali di pelajaran sifatnya yang namanya permainan-permainan budaya daerah itu ya. Dan saya rasa kalau mereka tertarik, saya rasa akan kembali lagi rasa-rasa solidaritas, rasa kerjasama. Itu kan permainan itu kan ada kerjasama, ada solidaritas, saling tolong menolong, itu ada itu permainannya. Main galah itu kan saling membantu kan, yang satu ngejebak satu lolos itu kan. Nah itu suasana itu sekarang sudah sangat jarang terlihat banget ya. Meskipun kita main gatrik gitu ya, namanya kan ada gatrik, semuanya itu ada sembunyi beling gitu kan. Wah, pokoknya mah dulu luar biasa ya permainan-permainan dulu ya. Saya cuma sebagai orang tua ya, ya saya juga merasa ke anak saya juga emang sulit ya mengarahkan ke arah sana, karena lingkungan di sekolah, jadi mereka emang terbiasa bukan dengan kegiatan-kegiatan yang ya modernisasi kayak sekarang gitulah. Tapi emang susah dicegah ya, karena itu kan sudah zamannya. Mungkin kita harus menyesuaikan zaman, tapi kita juga harus tetap menjaga kelestarian budaya kita harusnya ya. Oke, sampai situ dulu pembahasan tentang bulan suci Ramadan ya, momen-momen sangat susah dilupakan ya, khususnya waktu remaja zaman dulu ya, termasuk saya waktu dulu remaja, sangat sulit melupakan hal tersebut. Sampai sekarang saya ingat ya kejadian-kejadian waktu saya remaja di bulan suci Ramadan setiap tahunnya. Oke, sampai situ dulu. Saya Andi, channel 3F Firmansyah. Jangan lupa like, comment, and subscribe 3F Firmansyah. Ciao, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa puasa. Oke, ciao.